Shalom, selamat pagi saudaraku sekalian, apa kabar hari ini? Semoga kita tetap kuat, semangat, dan terus berpengharapan di dalam kasih Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Selasa 29 Juni 2021, tertulis dalam Wahyu 3 ayat 1. Demikianlah dikatakan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus, yang dimaksud dalam nats renungan kita pada hari ini, Yesus Kristuslah yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang. Segala kuasa ada padanya, baik kuasa di langit maupun kuasa di bumi. Segala kuasa untuk mengerti segala hal dan kuasa untuk mengetahui segalanya. Kehidupan jemaat di Sardis kala itu tidak berbeda dengan kehidupan kita di zaman sekarang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat yang menjalani hidup semakin jauh dari kehendak Tuhan. Itulah yang terjadi pada jemaat Sardis ketika itu. Walaupun memang masih ada juga jemaat yang setia dalam melakukan kehendak Tuhan. Demikianlah pada saat ini banyak hidup orang percaya, orang yang mengatakan dirinya pengikut Kristus, menjalani kehidupannya semakin jauh dari kehendak Tuhan. Sekalipun masih ada juga di antara kita yang taat dan setia dalam melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, wahyu akan menopang dan menghibur serta menguatkan hidup orang percaya. Namun, wahyu jugalah yang menjadi teguran dan nasihat kepada orang-orang yang menyimpang dari jalan Tuhan, agar mereka kembali ke jalan kebenaran, yakni jalan Tuhan Yesus. Seseorang yang biasa hidup baik bisa berubah menjadi tidak baik karena pengaruh-pengaruh yang datang dari lingkungan sekitar dia. Nats kita hari ini mengingatkan kita bahwasanya apapun yang kita lakukan yang tersembunyi dari penglihatan manusia tidak dapat disembunyikan dari penglihatan Tuhan. Oleh karena itulah saudaraku yang terkasih, apalagi yang bisa kita sembunyikan dari hadapan Tuhan? Tidak ada satupun. Semua jelas dan sangat jelas di hadapannya, termasuk yang kita sembunyikan di dalam hati kita yang terdalam. Wahyu 2 ayat 2 dikatakan, Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Kita sering berdusta dalam hidup ini, seolah-olah Kristen, pengikut Kristus, padahal kita sering percaya dan mengikuti kekuatan dunia ini. Orang yang hidup secara jasmani dan menuruti serta menikmati kehidupan dunia, berarti dia mati dalam kehidupan rohaninya. Inilah yang dikatakan Tuhan Yesus melalui wahyunya kepada Yohanes untuk disampaikan kepada jemaat di Sardis dan juga kepada kita jemaat Tuhan dimanapun berada. Hidup di dalam Tuhan berarti hidup seturut kehendaknya. Sekalipun kita masih hidup di tengah-tengah dunia yang fana ini, karena manusia lama kita sudah mati bersama dalam kematian Tuhan Yesus, dan kita yang sudah ditebus tidak lagi hidup menurut daging, melainkan menurut roh Tuhan. Seperti apa yang disaksikan oleh Paulus dalam hidupnya yang sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus
Dalam Galatia 2:20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hendaknya kita yang sudah dibangkitkan dari kematian akibat dosa, kini hidup di dalam Tuhan. Sekalipun kita hidup di bumi ini, di dalam tubuh jasmani kita, tetapi tetaplah hidup dan bertumbuh, serta teguh di dalam iman kepada Tuhan. Lakukanlah yang baik. Lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah yang menjadi pekerjaanmu setiap hari di dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami bahwasanya Engkau adalah Allah kami yang mengetahui segalanya. Segala yang kami perbuat, segala yang kami pikirkan, dan segala yang tersimpan di dalam hati kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dan menyimpan baik-baik di dalam hati kami apa yang menjadi kehendak-Mu pula, sehingga apa yang tersimpan itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari, yakni melakukan semua yang berkenan kepada-Mu. Biarlah hati kami, hidup kami, terlebih-lebih iman kami terus hidup dan bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kami benar-benar menjadi pemilik kehidupan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati apapun yang kami kerjakan, dan apapun yang kami lakukan, biarlah berbuah dengan baik. Dan ajar kami untuk dapat memakai setiap berkat-Mu dengan baik, dan kami boleh Tuhan pakai menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati hidup kami, berkati keluarga kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami yang jauh maupun yang dekat dari kami. Kasih Tuhanlah yang menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan segala pergumulan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu akan menguatkan dan menolong kami, dan kuasa-Mu akan memulihkan saudara-saudara kami yang sakit. Berikan kepada mereka keteguhan hati dan pengharapan untuk terus percaya kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Biarlah segala kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kami hari ini dan untuk selamanya. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.